Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa di dalam video hari ini. Kiranya damai dan kasih Kristus selalu menyertai kita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di channel ini. Dan dalam video hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan pertolongan-Mu yang terbaik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Serta berikanlah kepada kami kemampuan untuk memuliakannya, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengerti kehendak-Mu dan kami mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah iman di tengah harapan yang pupus. Saat harapan kita terasa pupus, Alkitab mendorong kita untuk tetap berpegang pada kasih dan janji Tuhan. Meski segala sesuatunya tampak gelap dan sia-sia. Dalam kehidupan ini, kita semua pernah atau mungkin sedang berada di fase ini, yang mana doa-doa yang kita panjatkan belum dijawab. Dan janji-janji yang kita yakini tampaknya jauh dari kenyataan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan mungkin ini jugalah saatnya iman kita diuji, bahkan diperkuat. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini bukanlah kepercayaan yang hanya hidup saat keadaan baik-baik saja, tetapi kekuatan yang terus bertahan saat segalanya tampak mustahil, saat segalanya terasa sangat-sangat sulit. Ketika harapan duniawi seakan pupus, iman membawa kita untuk melihat harapan yang tidak bergantung pada keadaan atau kondisi, tetapi pada karakter Allah yang setia, kepada kekuatan Allah, kemampuan Allah yang memberi kekuatan kepada kita, serta berkat-berkat yang terbaik dalam hidup ini. Hanya iman saja yang mampu menerobos masa depan. Hanya karena iman saja yang mampu membuat kita terus bertahan dan terus percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lihatlah teladan Yesus Kristus pada waktu dia berada di Taman Getsemani, dalam penderitaan dan dalam kesedihannya atau pergumulannya. Ia tahu bahwa besok itu atau hari-hari itu adalah hari-hari penderitaan yang begitu berat. Yesus mengungkapkan pergumulannya kepada Bapa. Ia meminta agar cawan penderitaan itu dijauhkan daripadanya. Namun lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia berkata dalam Lukas 22 ayat 42, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu Saudara, dalam ketaatannya Yesus menunjukkan bahwa iman yang sejati adalah kepercayaan dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan apapun yang terjadi. Nah, sebagai orang percaya, ketika harapan kita seakan pupus, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Roma 8 ayat 28, kita diberitahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Janji ini menguatkan kita bahwa sekalipun kita tidak melihat bagaimana atau kapan jawaban akan datang, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dia masih bekerja dan akan terus bekerja, memberikan yang terbaik bagi kita. Dia memiliki rencana yang lebih besar dari yang dapat kita pahami, dan rencana itu selalu penuh kasih dan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman yang hidup adalah keyakinan
bahwa bahkan di dalam penderitaan dan keputusasaan ada maknanya, ada tujuannya. Rasul Paulus mengajarkan dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Di situ dikatakan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan ini tidak bergantung pada kondisi duniawi kita, tetapi pada kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika harapan dunia ini pupus, iman menjadi seperti pelita yang terus menyala, menerangi langkah kita di tengah-tengah kegelapan. Iman ini adalah kepercayaan bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita, dan Dia berjalan bersama kita, memeluk kita dalam kelemahan kita, dan menghibur kita dalam kesedihan kita. Melalui iman, kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam kemenangan dan sukacita kita, tetapi Ia juga hadir dalam penderitaan dan air mata. Mungkin di tempat-tempat kita berada saat ini penuh dengan air mata, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus datang di air mata itu Ia dapat ubahkan menjadi mata air yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa Dia tetap setia memeluk kita, menguatkan kita, menuntun kita sampai kita mengalami kemenangan, bahkan terus mengalami kemenangan, sampai kita juga melihat terang baru yang telah Dia persiapkan. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, mari terus punya iman kepada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus. Biarlah iman kita terus tertuju kepada Yesus. Di tengah-tengah situasi yang sulit, keadaan yang penuh dengan air mata, kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita, usaha kita sedang tidak baik-baik saja, mari terus beriman kepada Yesus. Hanya oleh karena iman saja kita akan diberikan kemenangan. Hanya karena iman saja kita akan mengalami keberhasilan. Hanya karena iman yang tertuju kepada Yesus, Dia akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang penuh dengan kelimpahan. Oleh sebab itu, ketika harapan kita pupus, ingatlah kita masih punya Tuhan yang besar, yang telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk tetap percaya kepadamu di tengah-tengah ketidakpastian dan keputusasaan dalam kehidupan ini. Saat harapan kami pupus, mampukan kami untuk melihat Engkau dan bukan melihat situasi kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan, dan bantu kami mengerti bahwa dalam kasih-Mu ada rencana yang lebih besar dari yang bisa kami pahami. Oh Roh Kudus, terus bimbing kami dengan kasih dan kedamaian-Mu, dan teguhkanlah hati kami agar tetap berpegang kepadamu di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa di video-video renungan selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.